Nangun sa Kerti Loka Bali. Hi everyone, how are you doing today? I hope this video meets you well. With me Adi, this time I'm going to talk about the very simple notice and warning. You heard about them? Let's check them out. Those are two examples of a notice and a warning. Do you know the meaning of each of them? Well, the first one is notice. It means that you must not park your car in the area. So you must find another safe and comfortable place to park your car. Otherwise, police will give you a ticket. Oh no! And then the second one is called warning. So it means that you must not stay in the area because of safety reason or it is dangerous for you. Pengertian dari notice dan warning adalah notice merupakan salah satu jenis teks fungsional pendek yang berisi informasi singkat dan sederhana yang berbentuk tulisan, gambar, atau tanda untuk memberikan informasi, instruksi, atau peringatan kepada publik. Contohnya, do not park here, artinya tidak boleh parkir di sini. Do not throw trash in the toilet, artinya tidak boleh membuang sampah di toilet. Sedangkan warning adalah salah satu jenis teks fungsional pendek yang berisi informasi berupa peringatan yang biasanya berhubungan dengan hal yang cukup berbahaya. Contohnya, warning high voltage, yang artinya awas tegangan tinggi, do not enter. Well, let's have a look to the other examples. This notice means that you must not throw trash or garbage in the toilet. What about this? This is a warning. It means that you must be careful because of venomous snakes everywhere. It's very dangerous. Halo sahabat rumah belajar. Pada video ini, kalian juga telah mendengarkan penggunaan must dan must not atau mustn't. Must dinamakan sebagai modal verb, yang artinya harus. Kita menggunakan must ketika kita menganggap sesuatu itu perlu dan sangat penting untuk dilakukan. Nah, pola kalimat dengan menggunakan must yaitu subjek ditambahkan must dan ditambahkan kata kerja dasar tanpa to atau ing. Dan contohnya, I must learn English for my future. Nah, yang artinya, saya harus belajar bahasa Inggris untuk masa depan saya. Kedua, you must stay away from the fire. Artinya, kita harus menjauh dari api. Kita juga menggunakan must, ditambahkan dengan be, dan diikuti oleh kata sifat atau kata keterangan. Must be menunjukkan pernyataan bahwa sesuatu itu pasti atau benar adanya. Contoh dalam kalimat, the snakes must be poisonous. So, you must be careful. Dan lawan kata dari must adalah must not atau mustn't. Kita menggunakannya ketika sesuatu tidak perlu atau tidak boleh dilakukan dan kita harus menghindarinya. Pola kalimatnya yaitu subjek ditambahkan must not dan ditambahkan kata kerja dasar tanpa to atau ing.
Contohnya, you mustn't enter the room. Artinya, kamu tidak boleh memasuki ruangan. Yang kedua, we mustn't bully our friends. Yang artinya, kita tidak boleh mengejek teman kita. Okay guys, that's all about a notice and warning. Thank you for watching. See you next time. Bye bye.